Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian. Oke ya, ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya, tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya, alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sahabatnya. Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu tetap ya, saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan. Apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sobat ya. Nah, jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir tetap saya mengatakan, apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap zodiak kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut untuk zodiak selanjutnya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn, ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik untuk energinya.
Alhamdulillah ya, sudah saya tarik 3 energi. Kita buka untuk asmara Capricorn dulu 3 hari ke depan. Ini untuk Capricorn, energinya tertangkap untuk hal asmara. Kartu utama kalian muncul Ace of Cup ya. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup besar, sama ada merpati ya yang mau masuk itu ya seperti. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles ya. Itu ada raja duduk sedang membawa tongkat sambil memandang koin ya itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn tentang asmara ataupun seputar asmara di sini Ace of Cup, artinya di sini ya dia Capricorn kelihatannya sedang adanya suatu rasa kebahagiaan tersendiri ya, kalau saya tangkap ya. Bisa saja dalam hal apa ya, kebahagiaan ya, keharmonisan, damai, tentram. Ini kelihatannya sedang meliputi kalian kalau saya tangkap di sini. Itu loh. Artinya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif atau hal-hal yang bersifat stabil tentang adanya suatu kesenangan tersendiri itu kelihatannya akan sampai sama kalian di 3 hari ke depan. Tidak tahu tentang masalah apa yang jelas. Di sini ada beberapa hal ataupun ada beberapa faktor yang membuat asmara kalian itu sedang lagi baik-baiknya ya, sedang lagi inform, artinya sedang lagi ya dikatakan sedang lagi stabil-stabilnya lah. Karena di sini juga melambangkan keberhasilan dan melambangkan rasa kasih sayang. Itu ya yang saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup bagus ya di kartu utama. Terus di kartu konfirmnya ada King of Pentacles seperti yang saya katakan tadi. Di sini kalian sedang berharap ada suatu apa ya, sedang ada suatu kemakmuran lah ya. Bisa dikatakan kemakmuran ataupun kesuburan apapun itu, yang jelas di sini kalian menginginkan ada suatu peningkatan dalam hal ya keselarasan energi. Ketika energi kalian selaras sama pasangan ataupun pasangan kalian selaras sama kalian, pasti akan tercipta rasa damai, rasa rukun, kan seperti itu. Beda lagi ketika tidak selaras, ya itu tadi akan timbul gejolak, konflik, saling memanaskan seperti itu. Kalau saya menangkap di sini kali ini Capricorn tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, yang jelas di sini akan ada suatu ketenangan ya, kesenangan, juga akan ketentraman yang saya tangkap di sini ya. Gitu loh. Dan kalian juga di sini mau menjaga hubungan asmara kalian agar ya kalau bisa tentram ya. Kalian tidak mau adanya suatu konflik, adanya suatu penjagaan juga di sini. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi, semoga akan bisa dipahami dulu ya. Jadi sekali lagi untuk asmara kelihatannya masih cukup bagus lah ya. Terus untuk pekerjaan di sini Capricorn ada 9 cup, yaitu 9 cup tersusun rapi ya, sama seseorang sedang lagi duduk ya, kelihatannya lagi bahagia. Terus dikonfirmasi ini sama-sama 9 ya. Kalau kartu konfirmnya mengatakan ada 9 pentacles ya, wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap untuk seputar pekerjaan ya, dimana kalau saya menangkap di sini Capricorn ini sebagian besar ya, ini luar biasa ya, adanya suatu apa ya, mungkin terrealisasikan ya, ataupun ada beberapa dari kalian yang sudah merasakan hasil kerja keras kalian, sehingga kalian di sini adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kesenangan ya, secara batin juga secara lahir batin lah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan ya, bisa saja pencapaian target ya, pencapaian keberhasilan, kesuksesan, biarpun tidak signifikan naik, terus tidak apa meroket ya, mungkin ada suatu peningkatan itu aja ya gitu. Yang jelas di sini saya tidak mendapatkan suatu petunjuk adanya suatu penurunan di sini gitu ya. Ini adanya suatu kelancaran lah di sini. Nah, itulah yang membuat kalian adanya suatu ketenangan, adanya suatu kegembiraan tersendiri nantinya ya. Terus apalagi di sini dikonfirmasi sama kartu 9 pentacles ya, wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Artinya di sini
ya mungkin apa ya, keberkahan ataupun bisa dikatakan keberuntungan lah itu berpihak sama kalian. Di sini melambangkan kalian bakal menuai hasilnya. Mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini ketika kalian bekerja keras itu nanti kalian akan menuai hasilnya, akan merasakan hasil buahnya. Dan kalian akan mendapatkan suatu kesenangan ataupun keberuntungan tersendiri seperti yang saya katakan tadi, gitu ya. Entah itu pencapaian target yang selama ini kalian capai itu kok sulit, tiba-tiba kalian sudah merasakan, tiba-tiba kalian sudah mencapainya. Jadi keinginan kalian itu sudah terpenuhi, sudah terrealisasikan di sini. Ya, itu bagus ya, kelihatannya apapun itu akan ada suatu kesenangan dan akan adanya suatu keberuntungan juga ya. Mantap ya ini ya. Sekarang lanjut untuk faktor keuangan. Di sini kartu utama kalian ada judgment ya. Itu malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun, judgment. Terus di kartu konfirmnya muncul The Emperor, ada raja tua duduk ya. Ini sambil memegang tongkat kebesaran ya. Ini kalau saya tangkap ya, keuangan Capricorn di sini judgment, artinya di sini Capricorn sedang menunggu beberapa hal ya. Dalam arti mungkin kalian menunggu informasi ataupun sedang menunggu berita ya. Itu tentang seputar keuangan gitu ya. Mungkin kalian menunggu kapan datangnya kerezekian ya. Entah itu tak terduga maupun terduga. Jadi kalian itu berharap di sini gitu loh. Dan yang jelas di sini kelihatannya akan sampai juga, ini luar biasa ya Capricorn kali ini ya, gitu ya. Kelihatannya kabar baik ataupun karena di sini judgment ya, tetap saya mengatakan ada residual energi di sini sobat, ada dua energi. Bisa dikatakan kalian akan mendapatkan informasi ataupun berita baik tentang seputar keuangan seperti yang saya katakan barusan ya. Entah itu datangnya rezeki, entah pencapaian keuangan, entah ada apa nantinya akan ada pemasukan yang masuk ya. Itu yang energi pertama. Energi yang kedua di sini bisa saja apa ya, kalian mendapatkan informasi ataupun mendapatkan kabar yang kurang baik di sini gitu ya. Ya mungkin masih dalam tahap proses, masih banyak sendatan. Itu mungkin kabarnya seperti itu. Ya, kita lihat untuk konfirmnya ya. Konfirmnya di sini kan mengatakan adanya The Emperor ya. Artinya di sini apa The Emperor? Artinya di sini saya menangkap secara energi kartu ya. Ini saya menangkap kalian itu ada suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian bahwa kalian itu mau menyusun ulang ya. Gitu loh. Mau menyusun ulang rencana baru agar bagaimana cara untuk bisa menanggulangi keuangan biar stabil, biar mempunyai tabungan-tabungan. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian sedang konsentrasi menyusun sebuah rencana ataupun mau mengganti sebuah strategi baru ya, ataupun taktik baru. Nah, kan seperti itu. Untuk adanya suatu perubahan dalam hal keuangan tentunya di sini. Itu yang saya tangkap ya. Kelihatannya di sini apa ya? Istilahnya kalian sedang menyusun strategi baru, itu kelihatannya di sini ya cukup apa ya? Hasilnya itu cukup baik juga sih kalau saya menangkap ya. Gitu ya. Cukup baik juga ya. Istilahnya bisa dikatakan akhirnya kalian itu bisa stabil ya, itu ya, karena di sini jelas ya menunjukkan raja tua, artinya bagaimanapun di sini kelihatannya ya faktor keuangan kalian masih apa ya, masih bersahabat lah keuangan kalian, itu sahabat ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, ini untuk fakta yang terjadi ya di seputar asmara, kelihatannya ini akan bagus ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Jadi tidak ada istilahnya 50-50 ataupun 50% 50%, itu tidak ada. Yang jelas di sini kelihatannya semua kalian akan merasakan kebahagiaan. Itu ya, semoga itu mengena energinya sama kalian ya. Ini bagus ya. Untuk hal-hal asmara ini luar biasa Capricorn. Untuk hal-hal pekerjaan saya menangkapnya juga sangat bagus ya. Itu loh, tidak ada kendala di sini untuk Capricorn kali ini. Yang ada nanti kalian akan bisa menemukan kesenangan, kebahagiaan tentang pencapaian target ya. Biarpun sekali lagi saya tidak terlalu naik ataupun tidak terlalu meroket ya. Nah, itu cukup dalam tahap lancar, dalam tahap stabil, itu kelihatannya akan sampai sama kalian. Akan kalian rasakan sehingga di sini kalian ada suatu kesenangan, ketentraman ya. Itu loh. Tidak ada masalah di sini. Yang saya tangkap bagus ya. Jadi fakta yang terjadi di pekerjaan kelihatannya masih bagus, masih terkendali lah, aman terkendali ya. Terus saya menangkap di faktor keuangan di sini kelihatannya masih 50-50 sobat ya. Saya menangkapnya tadi 50% 50%. Artinya apa? Artinya di sini
bisa saja kabar yang baik ataupun berita yang baik tentang seputar kerezekian, seputar pemasukan itu kelihatannya akan sampai sama kalian ya. Besar kecil ya syukuri, entah itu terduga maupun tak terduga. Yang jelas di sini akan adanya suatu kesenangan tersendiri juga lah ya, kabar baik. Itu yang 50%. Dan yang 50% ini kelihatannya masih kurang diuntungkan kalian ya. Bahkan di sini saya menangkap masih adanya sedikit sendatan, masih sedikit halangan ya. Karena terbukti adanya suatu the emperor. Nah, the emperor ini kan kekonsentrasian, saya tadi mengatakan. Kefokusan, kekonsentrasian. Artinya apa? Artinya di sini the emperor bisa dikatakan ketika kalian menyusun rencana itu yaitu tadi 50% akan berhasil ya. Akan mendatangkan sebuah keuangan lainnya di situ. Dan yang 50% ini kelihatannya apa ya, bukannya tidak berhasil ketika kalian ingin menyusun rencana ataupun ingin merubah taktik, bukannya tidak berhasil, tapi mungkin ya masih dalam tahap proses. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sedang masih banyak hambatan, sedang lagi kurang lancar lah masalah keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Karena saya menangkap di sini ada beberapa energi buruk sih yang menutupi kalian di faktor keuangan juga ya untuk Capricorn ya. Nah, semoga kalian diberikan kepekaan ya. Di sini kelihatannya harus di netral. Itu aja ya. Itu sobat ya. Jadi tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan sudah saya informasikan faktanya sesuai tema. Ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Intinya yang baik, yang positif ya tetap jadikan semangat saja gitu ya. Istilahnya yang baik tetap jadikan semangat ya. Syukuri, aminkan ya. Karena ucapan adalah doa. Ketika memang pembacanya kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Karena masalah bukan untuk ditakuti tapi harus untuk diselesaikan ya. Ya. Jadi intinya apapun informasi berita dari saya tetap saya kembalikan sama kalian ya. Gitu ya. Percaya nggak percaya tetap saya kembalikan gitu karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, kalian sendiri merasakan, menyadari gitu. Tapi kalian anggap itu sepele, kalian anggap itu mungkin masih alami, masih wajar ya. Nah, itu ya. Nah, takutnya apa? Takutnya itu kan adanya suatu tembakan ketika memang sudah kalian logika kan sudah tidak masuk lah, otomatis kan sudah apa ya, sudah tidak alami lagi. Tapi kalian kena tembakan energi negatif ya. Nah, saran saya kan harus diperkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Agar siapa tahu kalian bisa mendapatkan suatu solusi ya dengan orang-orang di bidangnya. Akhirnya bisa membuka aura kalian ataupun bisa aura kalian terbuka kembali dan kerezekian kepositifan akhirnya ya juga bisa masuk. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Tidak bisa berubah otomatis. Ketika orang itu terjadi masalah ya orang itu sendiri yang harus mengubahnya, itu tadi dengan dua metode, tidak ada salahnya kan. Yang jelas minim adanya suatu ikhtiar, langkah-langkah untuk perbaikan minim kan seperti itu. Nah, ya saya rasa sudah bisa dipahami untuk semua sahabat Capricorn. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.